Di pertengahan abad ke-20, ketika dunia baru saja menghapus darah dari medan tempur Perang Dunia II, dua raksasa bangkit dari runtuhan. Mereka tak lagi hanya negara, mereka adalah gagasan, ideologi, dan kekuatan yang menyilaukan dunia. Amerika Serikat, sang mercusuar kapitalisme dan demokrasi liberal, berhadapan dengan Uni Soviet, pelopor sosialisme dan komunisme. Maka, dimulailah babak baru, sejarah umat manusia, Perang Dingin, sebuah konflik tanpa peluru, namun penuh ledakan. Ke-1945 Hiroshima dan Nagasaki menjadi bukti bahwa manusia telah menciptakan senjata yang bisa mengakhiri dunia. Amerika menggenggam kekuatan ini pertama kali, dan Uni Soviet menyusul 4 tahun kemudian. Dunia pun terbelah bukan hanya oleh peta, tapi oleh rasa takut. Di satu sisi, kapitalisme mengangkat mimpi kebebasan individu. Di sisi lain, komunisme menjanjikan kesetaraan dan dunia tanpa kelas. Eropa menjadi papan catur pertama. Berlin dibelah oleh tembok imajiner, sebelum akhirnya menjadi nyata tembok Berlin. Di baratnya, kehidupan pasar dan budaya pop berkembang. Di timurnya, rahasia dan pengawasan mengendap di setiap lorong. Inilah garis depan yang tak pernah tidur. Amerika dengan Truman Doktrinnya berjanji menahan laju komunisme dimanapun. Uni Soviet menjawab dengan menyatukan negara-negara satelit di bawah tirai besi. Perang ideologi berubah menjadi perang pengaruh dari Asia ke Amerika Latin, Afrika hingga Timur Tengah. Korea pecah, Vietnam terbakar. Di medan perang itu, dua kekuatan besar bertarung lewat tangan orang lain. Mereka menyuplai senjata, melatih milisi, menyebar propaganda. Tidak ada pemenang sejati, hanya negara-negara hancur yang menjadi saksi ambisi adidaya. Ketika bumi sudah terlalu penuh dengan persaingan, mereka menatap langit. Uni Soviet lebih dulu mengirim Sputnik, menggetarkan hati Washington. Lalu Yuri Gagarin, manusia pertama di luar angkasa. Amerika membalas dengan ambisi lebih besar bulan. Tahun 1969, Neil Armstrong menjejakkan kaki di permukaan bulan. Dan dunia menyaksikan Amerika mengambil satu langkah raksasa dalam perlombaan luar angkasa. Namun, di balik kemilau itu, jari tetap siaga di tombol nuklir. Krisis rudal Kuba pada 1962 nyaris membawa dunia ke ambang kehancuran total. Satu kesalahan komunikasi bisa berarti akhir segalanya. Tapi, diplomasi meski tersembunyi dalam bisikan dan tatapan tajam menyelamatkan dunia dari jurang. Tahun-tahun berlalu, Uni Soviet mulai menunjukkan retak. Ekonomi tak mampu bersaing, masyarakatnya jenuh oleh represi. Muncullah nama baru, Mikhail Gorbachev. Dengan glasnost keterbukaan dan perestroika restrukturisasi, ia mencoba menyegarkan sistem yang telah terlalu lama membeku. Di sisi lain, Amerika menikmati kemenangan budaya, jazz, Coca-Cola, dan rock and roll menyebar lebih cepat dari peluru. Televisi menyiarkan gaya hidup yang tak bisa ditandingi oleh sistem tertutup. Ketika rakyat mulai membandingkan, dinding-dinding otoritarianisme mulai goyah. Ke-1989 tembok Berlin runtuh, dunia bersorak. Itulah simbol bahwa Perang Dingin nyaris berakhir. Satu persatu, negara-negara blok timur memilih jalan baru. Uni Soviet, yang pernah menggetarkan dunia, bubar pada tahun ke-1991. Amerika tidak menembakkan satu peluru pun ke Moskow. Tapi ia menang dengan ide, informasi, dan waktu. Namun, kemenangan ini bukan tanpa harga. Dunia tetap dipenuhi ketidaksetaraan. Amerika menjadi satu-satunya adidaya, namun juga pemegang tanggung jawab global yang membebani. Rusia, pewaris Uni Soviet, tak pernah melupakan sejarahnya. Ketegangan tetap ada, meski tanpa nama. Perang Dingin, di surat kabarnya, Perang Dingin telah berakhir, tapi bayangannya tetap menggantung di langit dunia. Dalam setiap perundingan senjata nuklir, dalam setiap sanksi ekonomi, dalam setiap retorika tajam antara Washington dan Moskow, ada gema dari masa lalu. Sebuah masa ketika dunia dibelah oleh ide dan ditopang oleh ketakutan. Perang Dingin bukan hanya sejarah, ia adalah peringatan tentang apa yang terjadi ketika manusia mempersenjatai mimpi dengan kebencian.